Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah suatu ajakan yang mulia bagi masing-masing kita. Bagaimana Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya, untuk menyerahkan akan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kita pun dapat dipakai sesuai dengan kehendak-Nya. Dan biarlah kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita saat ini, kita dapat pergunakan itu dengan sebaik-baiknya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan talenta-talenta yang Dia sudah titipkan kepada kita, biarlah kita dapat kembangkan talenta itu, sehingga itu akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga dimanapun kita berada, kita seperti Yesus membawakan selalu kedamaian itu. Dan pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua, kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, menyenangkan orang lain dengan milik kita. Ayatnya terdapat di dalam Filipi 4 ayat 10. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kebijaksanaan ilahi telah menetapkan dalam rencana keselamatan hukum aksi dan reaksi, membuat pekerjaan kebajikan di semua cabangnya. Diberkati dua kali. Dia yang memberi kepada yang berkekurangan memberkati orang lain, dan dirinya sendiri terberkati dalam tingkat yang lebih besar. Tuhan dapat mencapai tujuannya dalam menyelamatkan orang berdosa tanpa bantuan manusia. Tetapi Dia tahu bahwa manusia tidak dapat bahagia tanpa berperan dalam pekerjaan besar di mana Dia akan memupuk penyangkalan diri dan kebajikan. Ditulis di dalam Testimony for the Church, Juli 3 halaman 382. Ya, jadi rencana keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu hukum aksi dan reaksi, yang membuat pekerjaan kebajikan di semua cabangnya diberkati dua kali. Dan Tuhan yang memberi kepada yang berkekurangan memberkati orang lain, dan dirinya sendiri terberkati dalam tingkat yang lebih besar. Jadi Tuhan dapat mencapai tujuannya dalam menyelamatkan orang berdosa tanpa bantuan manusia. Ya, tetapi Dia tahu bahwa manusia tidak dapat bahagia tanpa berperan dalam pekerjaan besar di mana Dia akan memupuk penyangkalan diri dan kebajikan itu. Ya, jadi bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, Dia selalu memberikan kita berkat-berkat-Nya. Dia selalu memberikan kita kecukupan. Ya, setiap kebutuhan yang kita perlukan, Dia tahu itu, dan Dia pasti akan cukupkan. Ya, dan di sini juga bagaimana Tuhan ingin memakai setiap umat manusia untuk berada di pekerjaannya, untuk menyelamatkan akan dunia ini. Sebenarnya ya, Tuhan ya tidak akan memakai kita, Dia akan bisa melaksanakannya itu tanpa bantuan kita. Tetapi bagaimana Dia ingin mengajarkan kita sebagai manusia biasa, kita pun akan disanggupkan untuk melakukan itu. Ya, Dia sangat mengasihi kita, Dia sangat menyayangi kita, sehingga Dia membutuhkan peran kita untuk melaksanakan akan misinya di atas dunia ini. Ya, karena Dia tahu dengan cara itulah maka manusia ini akan dilatih untuk ya mempunyai kehidupan yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Ya, sebagaimana Yesus pada saat Dia berada di dunia ini, ya Dia juga melakukan hal yang sama. Sebagaimana kita manusia, apapun yang Dia lakukan, Dia selalu ya bertanya kepada Bapaknya. Dia selalu meminta petunjuk kepada Bapaknya. Ya, sehingga apapun yang Dia lakukan, semuanya itu sesuai dengan kehendak Bapaknya.
Ya, Yesus juga bekerja. Dia bekerja keras. Ya, pada saat dia bekerja di bengkel pertukangan kayu daripada ayahnya, ya pekerjaannya dia harus lakukan dengan sesempurna mungkin, supaya dia dapat merasakan bahwa inilah pekerjaan yang harus saya lakukan. Dan orang tuanya juga akan melihat bahwa inilah teladan yang harus Yesus tunjukkan kepada semua orang. Tuhan secara positif memerintahkan kepada semua pengikutnya kewajiban untuk memberkati orang lain dengan pengaruh dan milik mereka. Dan untuk mencari hikmatnya yang akan memungkinkan mereka melakukan segala yang mereka untuk meningkatkan pikiran dan kasih sayang orang-orang yang ada dalam jangkauan mereka. Dalam berbuat untuk orang lain, kepuasan yang manis akan kita alami, kedamaian batin yang akan menjadi balasan yang cukup. Ketika digerakkan oleh keinginan yang tinggi dan mulia untuk melakukan kebaikan bagi orang lain, mereka akan menemukan kebahagiaan sejati dalam pelaksanaan yang setia dari berbagai tugas kehidupan. Ya, jadi Tuhan secara positif memerintahkan kepada semua pengikutnya, yaitu kita, ya manusia ciptaan Tuhan, ya kewajiban untuk memberkati orang lain dengan pengaruh dan milik mereka, dan untuk mencari hikmat yang akan memungkinkan mereka melakukan segala daya mereka untuk meningkatkan pikiran dan kasih sayang orang-orang yang ada di dalam jangkauan mereka. Ya, jadi bagaimana kita menyenangkan orang lain dengan milik kita? Ya, ini mungkin adalah suatu hal yang sulit kalau kita tidak mau melatih kehidupan kita. Ya, jadi apa yang kita miliki, apa yang kita punya, kita bisa bagikan kepada orang lain juga, sehingga mereka juga dapat merasakan akan berkat-berkat yang Tuhan sudah titipkan di dalam keluarga kita masing-masing atau di dalam diri kita. Ya, seringkali kita tidak mau berbagi. Ya, seringkali kita ragu nanti tidak cukup. Seringkali kita khawatir nanti apa yang akan saya pakai untuk hari esok. Ya, jadi di sini firman Tuhan sangat indah. Kembali lagi mengingatkan kita bahwa apapun yang kita miliki itu kita harus tanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Ya, sebagaimana Yesus pada saat dia berada di dunia ini, ya dia bukan orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Kalau dia mementingkan diri sendiri, dia tidak akan datang ke dunia ini untuk menebus dosa daripada umat manusia. Ya, sehingga apapun yang Yesus punya, dia selalu memberikan itu kepada orang lain. Sampai nyawanya pun dia berikan kepada kita, karena begitu besar kasihnya untuk kita. Ya, dalam berbuat untuk orang lain, kepuasan yang manis akan kita alami, kedamaian batin yang akan menjadi balasan yang cukup ketika digerakkan oleh keinginan yang tinggi dan mulia untuk melakukan kebaikan bagi orang lain. Kita akan menemukan kebahagiaan sejati dalam pelaksanaan yang setia dari berbagai tugas kehidupan. Ya, dan disitulah bagaimana Tuhan akan memberikan kita suatu kebahagiaan yang kita belum pernah alami dalam kehidupan kita bila kita saling berbagi dengan orang lain. Ya, ini akan membawa lebih daripada sekedar upah dunia, karena setiap pelaksanaan tugas yang setia dan tidak mementingkan diri diperhatikan oleh para malaikat. Ya, jadi para malaikat juga akan memperhatikan apa yang kita lakukan. Apakah kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Ya, kalau kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, di situ para malaikat akan sama-sama bersuka cita dengan kita. Ya, kalau kita tidak melakukan, maka malaikat itu akan sedih. Ya, biarlah nasihat firman Tuhan saat ini kembali lagi memberikan kita kesadaran di dalam kehidupan kita masing-masing, betapa pentingnya untuk kita saling berbagi, saling menolong satu dengan yang lain. Kemudian di sini dikatakan, jika kita ingin menikmati masyarakat surgawi di bumi yang baru, kita harus diatur oleh prinsip-prinsip surgawi sekarang ini. Ya, ditulis dalam Testimony for the Church jilid 2 halaman 132.
Jadi kita harus melatih kehidupan kita di dunia ini, ya, karena di surga sana ya tidak ada orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Ya, tidak ada orang yang sombong, tidak ada orang yang iri hati, tidak ada orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Tetapi di surga sana bagaimana kita akan bersatu padu. Kita akan mempunyai kedamaian. Bagaimana kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Untuk itu kita dilatih terlebih dahulu di dunia yang penuh dengan dosa ini. Supaya kita terbiasa melakukan itu. Ya, seperti yang saya bilang, kesempatan yang masih Tuhan berikan saat ini. Kita doakan dengan sungguh-sungguh, minta tuntunan Tuhan. Sehingga kita dapat pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, walaupun kita sebagai manusia biasa, ya akan banyak dosa-dosa dalam kehidupan kita. Yang tanpa kita sadari. Ya, tetapi kembali lagi, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Yang akan membantu kita, yang akan membimbing kita. Pastinya Dia akan menyertai kita, memberkati kita. Kalau kita mau untuk dilatih, kalau kita mau untuk diajar setiap harinya di dalam kehidupan kita. Ya. Dan inilah bagaimana kita akan naik tingkat di dalam mempelajari iman itu. Bila kita ingin mempunyai iman seperti Yesus, ya kita harus terus memandang kepada Dia. Bagaimana kita harus terus menaiki anak tangga itu, supaya kita dapat pelajaran yang baru lagi, yang baru lagi. Ya, kalau kita sudah melewati setiap anak tangga itu, dan kita akan sampai di ujung daripada anak tangga itu, maka kita akan merasakan, oh Tuhan, terima kasih. Betapa Engkau luar biasa sudah menyertai aku. Ya, disitulah kita akan merasakan bagaimana Tuhan kita, Tuhan yang selalu menepati janjinya, Tuhan yang selalu ada untuk kita masing-masing. Ya, karena kita hidup di detik-detik kedatangan Tuhan. Ya, bagaimana setan dia bekerja keras. Ya, dia tidak akan tinggal diam. Dia akan mencari cara untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Karena dia tidak senang melihat kita lebih dekat dan lebih dekat kepada Kristus. Dia akan mencari cara untuk membuat kita terbuai di dalam setiap rayuannya atau di dalam setiap tipu muslihatnya. Oleh sebab itu, biarlah hari ini kita boleh menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan akan menolong kita, akan membantu kita di dalam setiap situasi apapun yang kita hadapi. Jadi suatu pelajaran yang sangat indah bagi kita, supaya kita terus mau melatih kehidupan kita. Dan di sini dikatakan juga biarlah kita dapat mencari hikmat, yaitu hikmat dari Tuhan. Ya, sehingga pikiran kita dapat ditingkatkan untuk saling mengasihi orang-orang yang ada di dalam jangkauan kita. Ya, ketika digerakkan oleh keinginan yang tinggi dan mulia untuk melakukan kebaikan bagi orang lain, kita akan menemukan kebahagiaan sejati dalam pelaksanaan yang setia dari berbagai tugas kehidupan. Ini akan membawa kita lebih daripada sekedar upah duniawi. Ya, kalau setan yang memberikan kita ya kesenangan itu hanya sementara. Oh, kita merasakan itu di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kesenangan itu sudah lewat, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, tetapi Tuhan kita yang ada di surga, Dia akan memberikan kita kesenangan atau kedamaian itu akan kekal untuk selama-lamanya. Ya, jadi kita harus memilih. Ya, Tuhan memberikan kita kuasa untuk memilih. Biarlah kita doakan sehingga pilihan kita itu boleh sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Ya, seringkali kita merasakan keraguan, merasakan kekhawatiran di dalam kehidupan kita.
Yaitu hal yang normal karena kita adalah manusia biasa. Tetapi jangan kita larut di dalam keraguan kita atau kekhawatiran kita. Ya biarlah kita datang kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan membantu kita. Dia akan menolong kita untuk menghilangkan rasa ketidakpercayaan kita kepadanya. Rasa keraguan itu, rasa kekhawatiran itu. Ya sehingga kita dapat kembali dikuatkan bahwa Tuhan kita akan selalu menyertai kita. Ya di sini juga dikatakan di ayatnya, aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiran kita dan perasaan kita bertumbuh kembali. Ya untuk menyadarkan diri kita bahwa kesempatan inilah yang Tuhan berikan untuk kita memperbaiki akan karakter kita, sehingga kita gantikan itu dengan karakter Kristus. Ya biarlah pelajaran demi pelajaran yang kita sudah pelajari, ya kita boleh doakan itu dan kita praktekkan, dan kita akan melihat bagaimana tuntunan Tuhan akan selalu menyertai kita. Ya pemirsa, biarlah komitmen kita hari ini dan hari-hari berikutnya, biarlah kita dapat berpegang hanya di dalam Kristus saja. Terus mengandalkan Dia, sehingga kehidupan kita boleh menjadi terang, boleh menjadi sinar, dapat menyinari orang-orang di sekitar kita. Ya sehingga mereka juga dapat merasakan akan kasih Kristus. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.